Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Senin pagi ini tanggal 16 Desember 2024. Waktu begitu cepat. Berarti 2 minggu lagi kita adalah tinggal 30 Desember Bapak Ibu ya. Berarti tinggal 15 hari lagi kita masih diizinkan Tuhan masih menjalani bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Setelah itu kita sama-sama katakan sayonara buat 2024. Dan sampai selama-lamanya tidak akan terulang 2024. Berbagai macam kenangan indah maupun pergumulan pahit mungkin Bapak Ibu, pahit dan manis, kita selama-sama menjalani tahun 2024. Tapi apapun baik pahit atau manis, tapi kalau berjalan dengan Yesus, ujung-ujungnya damai sejahtera, manis saudara. Karena nanti ujung kehidupan kita, kalau kita setia sama Tuhan, ada kehidupan di sorga, manis buat selama-lamanya. Oh haleluya. Itu mari kita mencintai Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan selalu menghimbau Bapak Ibu Saudara semua, baik kepada para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, setiap kita adalah semua bersaudara. Ayo kita cintai Bapa kita Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah firman Tuhan. Ayat 3, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Ku pegang perintah-Mu siang dan malam, ku lakukan perintah-Mu dengan setia. Cinta Tuhan Yesus, ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya pula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku, kuduskanlah hidupku ya Yesus, haleluya. Ku mau setia dan taat kepada firman-Mu. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Biar makin kita mau setia, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan.
keadaan dunia makin hari makin gelap. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar makin hari kita dipersiapkan, berdandan sebagai mempelai perempuan, berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Amin. Selamat pagi dalam suasana hujan yang saya rekaman, karena saat ini dalam suasana hujan. Tapi hujan berkat buat kita semua. Dalam nama Yesus, kata firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama dengan dia. Amin. Suatu hari janji Tuhan, kita hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini berkaitan Sabtu Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12, di mana pesan Raja Daud kepada anaknya namanya Salomo. Karena Raja Daud berasa suatu hari kelak Raja Daud akan meninggalkan dunia ini ke tempat yang kekal selama-lamanya, saudara. Ya, saya yakin Raja Daud pasti masuk ke surga, saudara, ya. Karena Kristus keturunan dari Daud. Dan Daud punya rasa cinta. Daud banyak dosa pada hadapan Tuhan. Kita sama banyak dosa. Yang penting kita bertobat itu, ya. Jadi yang penting kita bertobat, tidak hidup lagi di dalam dosa. Akhir hidup dari Daud, tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi dia semakin dekat dengan Tuhan. Makanya dia memberikan pesan-pesan kepada Raja Salomo sebagai berikut. 1 Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Amin. Suatu kelak Daud akan tinggalkan dunia. Pada waktu dia berkata kepada Raja Salomo, sama juga membuat kita bersama sadar, suatu hari kelak Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami yang sama. Tinggalkan dunia yang fana ini, kita akan masuk di dalam suatu tempat yang kekal. Bagi orang percaya kepada Tuhan, tempat yang kekal adalah surga buat selama-lamanya. Bagi kita yang setia kepada Tuhan, bagi kita yang cinta Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Orang Kristen bukan hanya percaya saja, bukan hanya setia saja, harus taat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sudah saya katakan kemarin, Yohanes 3:36, orang percaya kepada Yesus akan mendapatkan kekal. Artinya percaya kepada Yesus mendapatkan kekal. Dan kedua, harus taat. Jadi percaya dan taat itulah kunci kekristenan kita. Kunci keselamatan kita. Kita percaya kepada Yesus juru selamat. Dan kedua, Yesus yang punya surga. Bapak Ibu ingin masuk surga, tapi tidak mau taat kepada pemilik surga. Tidak mau percaya kepada pemilik surga. Bagaimana bisa masuk ke surga? Kalau mau masuk surga, harus percaya kepada pemilik surga. Itulah namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau masuk ke surga, kita mau taat kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Maka doa Raja Daud kepada anaknya, aku akan menempuh jalan yang fana. Kuatkan hatimu, berlakulah seperti laki-laki. Artinya apa? Laki-laki kuat. Kita harus kuat, tidak mudah goyah. Ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Nya besar. Berarti apa? Berjalan di dalam firman Tuhan. Bukan berjalan. Mohon maaf saudara, kesel saya. Karena selalu semangat saya. Sampai teriak-teriak saudara ya. Tadi hujan, suasana mengganggu. Tapi enggak apa-apa. Tuhan mendengar doa saya. Tuhan tahu kesetiaan saya kepada Tuhan. Diperhitungkan sama Tuhan. Sekarang hujan sudah berhenti. Sehingga tidak perlu teriak-teriak. Tapi saya semangat main Tuhan. Nangis saya sama Tuhan. Cinta Yesus. Raja Daud cinta Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan cinta Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, kita mau hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, di dalam segala yang kau tuju. Amin. Nangis saya.
Mari hukum Musa masih berlaku. Hidup firman Tuhan. Firman Allah, hukum Musa, firman Tuhan ada di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Ulangan. Itu adalah firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Terus berikutnya tentang aku, yakni yang ditetapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dan tata kerajaan Israel. Amin. Puji Tuhan, saudara. Janji Tuhan bahwa tata kerajaan Israel tetap ternyata benar sampai saat ini Israel ada, saudara. Ini bukti firman Tuhan, iya dan amin. Padahal ini ditulis 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, sudah dihitung dari sekarang, ya. Tapi kuasa Tuhan yang dahsyat, Israel dijaga lindung Tuhan. Di dalam peperangan dia kuasai lagi masalah, baik di Lebanon, baik di Suriah terjadi kacau balau, sudah. Inilah dunia. Tapi Israel sampai detik ini dipelihara sama Tuhan karena ada L-nya, ada Tuhan yang menyertai. Demikian kehidupan kita, kalau kita disertai Tuhan, kehidupan kita aman. Ayat yang kelima, dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah di dalam zaman damai seakan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana. Janganlah biarkan yang uban itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tapi kepada anak-anak berselai orang dilihat itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Jadi Daud memberikan nasihat vertikal, horizontal kepada Salomo. Vertikal, harus takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Lakukan setia, itu vertikal. Horizontalnya supaya berbuat kasih, ya, kepada sesama. Kepada Barsila itu keluarga dari Raja Saul. Karena dia ingat waktu Raja Saul dilantik diurapi menjadi raja. Raja Daud hormat kepada Raja Saul. Jadi secara horizontal, Daud sangat mengasihi. Dia tidak boleh membunuh berlumuran darah, tidak boleh berbuat jahat. Jadi Raja Daud ini mengajarkan anak-anaknya hidup perkenanan Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Supaya kita vertikal, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dengan setia sampai langkah yang terakhir. Saya sebagai hamba Tuhan, ikutin ini firman Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan setia. Tidak boleh berbuat jahat. Saling hidup di dalam kasih. Ya, supaya di situ semua dipertimbangkan sama Tuhan. Harus punya kemurahan hati. Maka di sana ditunjukkan ayat ke-7, tunjukkan kemurahan hati. Jadi di sini kita mari melalui firman Tuhan, biar semua Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita punya murah hati, ya, bukan jahat hati, tapi murah hati. Juga masih ada para Musimai bin Gera, orang Benyamin dari Baruim, dia yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian dia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepada demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan panah. Lihat ini, Raja Daud begitu baik. Dia orang tidak pendendam. Tadinya dia bilang ini ada orang jahat, Simei bin Gera itu. Ya, dia selalu mengolok-olok Daud. Tapi ujung-ujungnya dia datang kepada Raja Daud. Dia minta ampun, dia rendah hati. Maka Daud mengampuni dia. Ini berarti Daud tidak punya hati baik. So. Dia punya sifat mengampuni. Ya, tidak punya sifat dendam. Di sini kita bisa belajar supaya kita juga sama, punya sifat mengampuni. Bapak Ibu harus punya sifat mengampuni. Ya, kalau ada suami salah, Bapak Ibu harus punya sifat mengampuni. Asal suami bertobat. Termasuk istri salah, bertobat. Dan kita harus punya saling mengampuni. Ya, sedemikian kita sama. Yang mendengar firman Allah bersama saya, para hamba Tuhan, mari kita bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Punya sifat kasih. Punya sifat pengampunan. Tidak boleh dendam dan dengki. Ayat ke-9, sekarang jangan bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau seorang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun tangan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron
yang memerintah 7 tahun, lalu dan Yerusalem yang memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Amin. Kokoh kerajaannya bangsa Israel sampai sekarang karena ada Tuhan Yesus. Dan kita belajar firman Tuhan, mari kita mau kokoh di dalam iman. Kita mau kuat di dalam Dia. Yang pertama secara vertikal, mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau berjalan di dalam apa yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi kita baca firman Allah pagi malam. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat sampai langkah yang terakhir. Dan yang kedua, miliki sifat murah hati, suka mengampuni, suka mengasihi, sehingga kita kokoh di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Karena diam suasana Natal selalu tiap hari saya katakan selamat hari Natal. Supaya menyadarkan kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Suasana Natal, suasana penuh dengan cinta kasih. Suasana Natal penuh dengan damai sejahtera. Keluarga-keluarga jangan sampai ada bentrok. Adakan perdamaian. Adakan rekonsiliasi. Sehingga hari kita layak berkenan sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu sadar, kita diciptakan sama Tuhan, berasal dari Tuhan. Kita sadar kita berasal dari Tuhan, karena Tuhan yang ciptakan kita. Kalau Tuhan yang ciptakan hidup kita, maka adalah sentral kita adalah Tuhan Yesus. Biar hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Mari setiap kita sadar, 2 minggu lagi mari kita diizinkan sama Tuhan masih berjalan 2 minggu, bukan sebulan. Bulan depan sudah di tahun yang baru Bapak Ibu. Berarti di bulan Desember, bulan yang terakhir, masih ada waktu 2 minggu lagi. Mari kita persiapkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Kita mau cinta. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas pada hari Senin. Sebelum kita bekerja beraktivitas, apapun yang Bapak Ibu lakukan, mari kita mau berjaga, berdoa terlebih dahulu. Ingatkan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dan setia. Apa yang kita kerjakan, mari semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita memiliki sifat murah hati, punya cinta kasih, dan saling mengampuni. Jangan ada dendam, dengki. Tuhan masih izinkan kita di tahun 2024, tinggal 2 minggu lagi. Tidak lama Bapak, bukan sebulan, tapi hanya 2 minggu lagi. Mari kita perbaiki diri. Ada kesempatan untuk kita membenahi diri, supaya hidup kita layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.